Hai, kamu yang lagi dengerin ini, gimana kabarmu hari ini? Aku harap kamu dalam keadaan baik ya. Tapi kalau lagi nggak baik pun, itu nggak apa-apa. Hari ini kita ngobrol santai aja ya, tentang sesuatu yang penting banget bagi kita, tapi sering banget dilupakan. Apa tuh? Yaitu self-love. Ya, mencintai diri sendiri. Oke, self love itu bukan cuma soal belanja ya, guys. Sebagai reward atau liburan ke Bali pas stres. Tapi mencintai diri sendiri itu lebih dalam. Itu tentang cara kamu melihat dirimu sendiri, menghargai dirimu sendiri, bahkan ketika kamu merasa nggak sempurna. Self love itu kayak punya sahabat terbaik ya, guys. Dan sahabat itu adalah dirimu sendiri. Dia akan membuat kamu pas lagi senang ada, tapi juga pas lagi sedih dia juga ada. Lagi kamu marah, kecewa, ataupun pas kamu gagal. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih self love itu penting banget? Bayangin deh kalau setiap hari kamu ngomelin dirimu sendiri, nyalahin dirimu sendiri, ngebandingin terus sama orang lain. Lama-lama nggak capek tuh. Nah, self-love itu bikin kamu bisa hidup lebih ringan. Saat kamu punya self-love, kamu jadi lebih bisa berkata enggak ke hal yang nyakitin kamu. Dan lebih berani berkata iya ke hal-hal yang bikin kamu bertumbuh. Tanda-tanda kamu kurang self-love apa sih? Kadang kita nggak sadar ya kalau kita kurang mencintai diri kita sendiri. Nih coba dengerin ya. Sering nggak kita ngerasa nggak cukup baik? Merasa sering minta validasi dari orang lain. Susah banget buat bilang enggak. Dan sering overthinking dan nyalahin diri sendiri. Ada nggak di diri kalian? Kalau kamu merasa iya banget, tenang, kamu nggak sendiri kok, dan itu bisa banget diperbaiki. Cara latihan self-love apa sih yang harus dilakukan? Oke, sekarang bagian pentingnya. Gimana sih caranya mulai mencintai diri sendiri? Yuk dicatat ya kalau perlu. Satu, coba ucapkan hal baik-baik ke diri sendiri setiap hari. Coba ya tiap pagi bilang, aku cukup, aku berharga, aku pantas bahagia. Awalnya aneh ya, tapi lama-lama jadi kekuatan loh. Misalkan enggak terucap, cukup dalam hati aja. Lakukan itu tiap pagi, tiap hari. Dan yang kedua, maafkan diri sendiri. Kita semua pernah bikin salah loh, tapi kamu layak diberi kesempatan kedua oleh dirimu sendiri. Oke, dicoba ya, dipraktekin. Dan selanjutnya nomor ketiga ya, batasi perbandingan. Ingat, highlight hidup orang lain itu di medsos itu bukan cerita lengkapnya ya. Jadi itu hanya gambaran dari luarnya. Jangan dibanding-bandingkan dengan diri kita. Oke, selanjutnya yang keempat, rawat tubuhmu dan pikiranmu. Tidur cukup, makan sehat, olahraga ringan, journaling, meditasi, itu semua bentuk cinta loh. Cinta untuk dirimu sendiri. Dan kelilingi diri dengan orang yang sportif ya, yang bikin kamu merasa cukup.
cukup, merasa dihargai, bukan yang terus bikin kamu merasa kurang, disepelekan, dan lain-lain. Oke, kamu itu unik loh, kamu berhak dicintai, dan yang paling penting kamu berhak mencintai dirimu sendiri loh. Setiap hari, bukan nanti, tapi sekarang. Dan harus praktek ya. Kalau dirimu sendiri aja nggak bisa mencintai ya, gimana orang lain? Yuk mulai praktek perjalanan self-love ini pelan-pelan. Karena saat kamu mencintai dirimu sendiri, dunia rasanya juga ikut mencintaimu kembali. Oke teman-teman, coba tulis di buku jurnalmu ya. Pertama, kapan terakhir kali kamu merasa bangga pada dirimu sendiri? Contohnya, ketika kamu mendapatkan juara, kamu mendapat hadiah, kamu bisa selesaikan ujian dengan nilai bagus. Ya, itu kan berarti membuat kita bangga ya dengan diri kita. Nah, kedua, tuliskan apa 3 hal yang kamu sukai dari dirimu sendiri. Misalkan, aku suka dengan suara aku suka dengan mata aku suka dengan sifat aku yang ramah, misalkan. Jadi kita tuh merasa bangga dan disukai ya. Nah, ketiga, tuliskan surat cinta untuk dirimu sendiri. Misalkan gini, tulis aja ya. Diriku, aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku menghargaimu, dan lain-lain lah. Dan keempat, apa yang bisa kamu lakukan untuk merawat dirimu sendiri? Contohnya dengan olahraga, dengan makanan sehat, dengan skincare, ya banyak hal ya. Dan yang kelima, apa tantangan terbesar yang telah kamu lewati dan kamu mendapatkan pelajaran dari hal itu? Contohnya, ketika kamu selesaikan masalah perselisihan dengan keluarga misalkan, dan kamu mendapatkan hikmah bahwa semua itu saling mencintai dan tetap saling menghargai dan selesai masalahnya. Contoh lagi, ketika kamu menyelesaikan hutang, gimana caranya bisa selesai? Nah, itu juga tantangan ya. Oke teman-teman, semua harus praktek ya. Terima kasih ya udah dengerin sampai akhir. Kalau kamu suka obrolan kayak gini, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa tersenyum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga diri baik-baik ya. Bye.